Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saidahwa dengan NIM 68 2020 Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem aplikasi laundry sepatu Soysud Salatiga yang berbasis website. Di sini kita mengambil target observasi yaitu Soysud, di mana Soysud merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry sepatu yang sudah berdiri sejak tahun 2020 pada masa pandemi, namun masih dikerjakan secara rumahan dan hanya menerima pesanan secara online dan melalui delivery saja. Kemudian pada Juni 2022, Soysud sudah memiliki toko yang berlokasi di Jalan Saruni nomor 36 RT3 RW 3 Sidoarjo Lor Salatiga, dan sekarang sudah memiliki 4 karyawan. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Usaha laundry menjadi bagian dari UMKM bersifat mudah menjamur. Terlebih di daerah ibu kota atau kota-kota besar lain terdapat banyak calon pelanggan dari kalangan mahasiswa dan karyawan yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan sendiri. Laundry sepatu menjadi sebuah pilihan yang menarik serta sangat membantu mengingat kebutuhan alas kaki yang akan selalu diperlukan setiap harinya, terutama untuk bersekolah, berkuliah, atau bekerja. Soysud merupakan salah satu usaha di bidang laundry dan perawatan sepatu yang berada di kota Salatiga. Dalam proses transaksi, Soysud masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga yang tersedia pada Playstore yang bernama Kasir. Untuk proses pendataan serta perekapan, pelaksanaan layanan hanya mengandalkan pembukaan manual dan spreadsheet. Keterbatasan dalam pemilihan tools dan penggunaan sistem informasi tak jarang menimbulkan beberapa masalah yang cukup krusial dikarenakan cara pengelolaan data, pesanan, transaksi, dan pembelian yang masih tidak efisien. Tujuan dalam membuat aplikasi berbasis web di sini adalah yang pertama membantu menerima dan mengelola pesanan, kedua adalah membantu dalam mengelola data customer guna memudahkan kinerja karyawan, ketiga membantu customer dalam memantau progres pengerjaan sepatu mereka, keempat adalah membantu dalam merekap data setiap bulan. Manfaat dalam membuat aplikasi berbasis web di sini adalah: satu, memudahkan karyawan dalam mengolah pesanan, kedua adalah memudahkan pendataan customer, ketiga memberikan informasi yang transparan terkait kinerja Soysud kepada customer, yang keempat adalah memudahkan pegawai dalam membuat laporan atau rekapan setiap bulan. Sasaran pengembangan perencanaan pada Soysud adalah: yang pertama, membutuhkan sistem tracking yang berfungsi sebagai media customer untuk selalu update terhadap status atau keadaan sepatunya. Jadi customer bisa melihat trackingnya untuk melihat apakah sepatu customer di sini apakah sudah jadi atau masih dicuci, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan sistem perekapan data keuangan agar dapat lebih mudah bagi karyawan, terutama owner, dalam mengawasi perkembangan usahanya. Selanjutnya adalah solusi aplikasi yang akan dibangun. Yang pertama adalah membuat pemesanan berbasis web. Di sini pemesanan berbasis web memudahkan customer dalam melihat informasi lainnya yang tersedia di laundry Soysud. Customer akan lebih mudah dalam memilih layanan karena di web tersebut sudah tertera informasi tentang layanan yang akan dipilih. Jadi customer akan bermudah mana layanan yang akan dipilih yang sesuai dengan customer butuhkan. Lalu adalah membuat sistem tracking. Sistem tracking ini bentuk dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan informasi kepada customer untuk selalu bisa mengetahui sudah sampai mana sepatu tersebut diproses. Lalu yang selanjutnya adalah pengoptimalan sistem basis data. Pengoptimalan terhadap data yang ada bertujuan untuk meminimalisir data yang teracak, redundansi maupun kehilangan data. Lalu selanjutnya adalah solusi aplikasi yang akan dibangun, software atau hardware. Pertama adalah spesifikasi perangkat keras atau hardware. Yang pertama prosesor dual core atau lebih, kedua adalah RAM 4 GB, ketiga storage minimal 32 GB, dan harus memiliki yang keempat koneksi internet.
Lalu spesifikasi perangkat lunak atau software, yang pertama adalah sistem operasi minimal Microsoft Windows 7 ke atas, kedua ada web builder visual, ketiga adalah Notepad, keempat XAMPP, yang kelima adalah MySQL, PHP MyAdmin. Selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis yang pertama adalah customer datang secara langsung dan mendrap sepatu. Customer akan secara langsung memilih layanan yang disediakan oleh Soisud. Ketiga, pihak Soisud akan meminta beberapa data diri customer seperti nama, nomor telepon, dan alamat singkat. Ini untuk identitas perbedaan antar pesanan sepatu saja, biar tidak saling tabrakan atau apa. Yang keempat adalah customer akan melakukan proses pembayaran sesuai dengan jenis layanan yang akan dipilih. Lalu yang kelima adalah setelah customer melakukan jenis layanan yang dipilih, maka customer akan diberikan struk sebagai bukti transaksi sekaligus bukti buat pengambilan sepatu. Yang keenam adalah karyawan Soisud akan langsung menentukan waktu pengambilan sepatu oleh customer dilihat dari banyaknya antrian. Yang terakhir adalah customer dapat secara langsung mengambil sepatu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh karyawan Soisud sebelumnya. Lalu flowchart, di sini yang pertama adalah customer melakukan order. Lalu setelah melakukan order, customer akan memilih layanan. Di sini customer kalau secara online, customer bisa yang pertama ada customer mengisi data, jumlah barang dan layanan yang dipilih. Lalu jika customer ingin melakukan transaksi secara offline, maka customer bisa datang membawa sepatu ke tempat secara langsung atau ke toko secara langsung. Lalu setelah itu customer di sini apakah customer membawa satu sepasang atau dua pasang atau lebih. Setelah itu barang akan otomatis diterima oleh pihak Soisud. Lalu setelah itu jika barang lebih dari dua, maka barang akan diambil oleh pihak Soisud atau karyawan Soisud ke lokasi customer. Setelah itu akan dilakukan pendataan informasi pesanan. Setelah melakukan pendataan, maka akan melakukan konfirmasi biaya. Setelah melakukan konfirmasi biaya, customer akan melakukan bayaran, dan setelah melakukan pembayaran otomatis akan diberikan struk oleh karyawan dan akan mengkonfirmasi setelah pekerjaan selesai. Metode penelitian. Metode penelitian yang diambil sini adalah metode Agile. Metode Agile dibuat oleh Ken Bex beserta 16 rekan lainnya yang menyatakan bahwa metode Agile merupakan sekumpulan metodologi pengembangan software yang berbasis pada pengembangan yang iteratif, berarti terdapat persyaratan dan solusi yang berkembang melalui kerjasama antar tim yang terorganisir. Metode Agile memiliki karakteristik yang efisien dan mudah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pada proses pembuatan sebuah software. Oleh karena sifat tersebut, dalam proses pembentukan dan pengembangan sebuah software dapat menjadikan relasi di antara tim pengembang, owner, dan user bisa saling memberikan gambaran serta feedback secara langsung. Efisien relasi tersebut menjadikan penggunaan metode Agile pada proses pembangunan software dan dapat menekankan biaya dan tetap berjalan walau hanya dengan sumber daya yang terbatas, sehingga metode ini akan sangat cocok diimplementasikan pada sebuah perusahaan kecil atau UMKM yang baru masuk ke dalam ranah digital serta belum memiliki banyak gambaran sumber daya dan biaya yang banyak, namun ingin bisa secara baik mengupgrade sistem informasi yang dimiliki. Lalu tahapan yang dimiliki pada metode Agile, yang pertama adalah perencanaan, merupakan proses di mana klien dan tim pengembang secara segala hal yang dibutuhkan dalam membuat atau mengemas suatu perangkat lunak. Yang kedua adalah implementasi, merupakan tahapan tim pemrogram melakukan pengkodean untuk merancang atau mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan perencanaan yang ada. Yang ketiga adalah testing, merupakan tahap melakukan uji coba terhadap hasil dari perangkat lunak yang telah dibentuk atau dikembangkan kembali sebelumnya. Lalu ada dokumentasi, yang merupakan tahapan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan terhadap proses pemeliharaan atau maintenance selanjutnya.
Selanjutnya adalah deployment, yang merupakan tahapan yang berguna untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang sudah dibuat atau dikembangkan dengan melakukan uji kualitas sistem. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, yang merupakan tahapan setelah perangkat lunak dinyatakan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diinginkan. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya bug yang bisa terjadi dan mengganggu perangkat lunak, serta menjaga kualitas perangkat lunak tetap baik sesuai standar yang ada secara berkala. Lalu use case diagram sini terdapat dua aktor. Yang pertama adalah admin, yang pertama adalah melakukan login, yang selanjutnya adalah mengelola data sejenis layanan, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi, mengelola laporan, dan mencetak nota order serta bisa mengupdate status pesanan. Dan yang aktor lainnya adalah pelanggan. Di sini juga pertama melakukan login, setelah itu melakukan registrasi dan ditujukan ke halaman beranda dan dapat memilih dan melihat layanan di SoySuite tersebut. Lalu setelah memilih layanan, maka pelanggan akan melakukan pemesanan. Setelah itu akan melakukan transaksi. Setelah itu sudah selesai. Penerapan arsitektur sistem informasi pada jasa laundry SoySuite. Pertama, admin login, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi, mengelola laporan, data nota order, lalu melakukan update status pesanan yang akan masuk ke dalam sistem informasi SoySuite yang akan ditujukan ke database server yang berisi data user, data pelanggan, data transaksi, dan data ujian. Dan pelanggan juga akan melakukan login, melakukan registrasi, masuk ke dalam halaman beranda, memilih jenis layanan, melakukan pesanan, dan melakukan pembayaran, dan bisa melihat status pemesanan. Lalu implementasi basis data ini terdapat 8 entitas. Yang pertama adalah pesanan, customer, pembayaran, detail pembayaran, karyawan, bahan baku, laporan, dan layanan. Primary key di sini terdapat dalam ID customer, ID karyawan, ID laporan, ID pesanan, ID pembayaran, ID bahan baku, dan ID layanan. Dan semua ini berkesinambungan. Lalu selanjutnya adalah view laporan pesanan layanan. View laporan pesanan di sini berguna untuk merekap data laporan pemesanan layanan. Di sini pelanggan bisa juga lihat status layanan mereka, apakah dicuci, diambil, atau sudah selesai. Selanjutnya adalah view laporan pembayaran. View laporan ini berguna untuk merekap data pembayaran yang dilakukan oleh karyawan. Lalu adalah view laporan shift layanan. Ini digunakan untuk owner untuk melihat apakah para pegawai SoySuite tersebut sudah bekerja sesuai shift atau belum. Selanjutnya ada view laporan bulanan. Ini guna untuk merekap data pemasukan yang diterima setiap bulannya. Lalu adalah view pembelian bahan. Ini bertujuan untuk merekap data supplier dan bahan baku yang digunakan. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. SoySuite merupakan salah satu usaha di bidang laundry dan perawatan sepatu yang berada di kota Salatiga. Namun hingga saat ini SoySuite masih belum memiliki sistem informasi sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan bisnis dengan baik. Pada proses transaksi, SoySuite masih menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan untuk proses pendataan serta perekaman pesanan yang hanya mengandalkan pembukuan manual dan spreadsheet. Dengan perancangan sistem informasi berbasis website pada SoySuite diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mempermudah baik customer maupun pegawai dalam hal pemesanan dan pendataan. Dan setelah dilakukan penelitian dan analisa terhadap laundry sepatu, adalah sistem informasi SoySuite lebih ditekankan pemesanan melalui web agar proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien. Dan kedua adalah penggunaan sistem informasi dapat dioptimalkan untuk pengolahan atau perekapan data. Itu adalah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.